Pasar Anjaya. Begitulah para pendaki menyebut lokasi yang penuh mistis itu. Pasar setan ini berada di tengah hutan, di antara Gunung Bawah Karaeng dan Gunung Lampu Batang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jika dilihat dari kejauhan, lokasi ini hanyalah merupakan tanah lapang yang dikelilingi pepohonan rimbun. Salah satu mitos yang dipercaya oleh para pendaki adalah anjuran untuk tidak mendirikan tenda di sekitar lokasi Pasar Anjaya. Sejumlah pendaki yang nekat mendirikan tenda dan bermalam di sana dipercaya akan mengalami hal aneh dan mistis. Pasar setan ini akan membuat para pendaki menghilang ditelan masuk ke area naga. Selain itu, ketika terdengar suara bergemuruh yang dianggap kegiatan transaksi setan, manusia diharapkan tidak ikut-ikutan supaya tidak mengusik sisi dunia gaib, karena jika mengusik, konon katanya manusia itu akan hanyut dalam suasana asyiknya pasar dan menghilang. Dan inilah kisah bertahan hidup 3 mahasiswa Makassar ketika tersesat dan menghadapi keganasan alam Gunung Lampu Batang. Saat ini mereka sudah lulus dan menjadi pengusaha muda. Kejadiannya memang sudah beberapa tahun berlalu, namun kengerian keganasan alam Gunung Lampu Batang masih membekas di ingatan. Kisah 3 pendaki Gunung Lampu Batang. Pendaki gunung asal Universitas Negeri Makassar punya pengalaman ekstrim saat tersesat di Gunung Lampu Batang, Sulawesi Selatan. Hujan badai menjadi awal kisah mereka tatkala harus bertahan hidup di tengah hutan di kawasan puncak Lampu Batang. Mereka adalah Tabara, Kanvas, dan Petrus. Mereka merupakan mahasiswa Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar yang tergabung dalam Mahasiswa Pencinta Alam dan Seni Budaya, EMPAS, Mimesis, sebuah organisasi internal kampus. Bermula dari rencana pendakian sebagai syarat untuk bisa menjadi anggota penuh dari MPA SMS. Saat itu Kanvas dan Petrus masih berstatus sebagai anggota muda di kelompok pecinta alam tersebut. Dan untuk bisa menjadi anggota penuh, mereka harus melakukan pendidikan latihan lanjutan, PPL. Dipilihlah program pendakian lintas gunung, yakni Gunung Lampu Batang dan Gunung Bawah Karaeng. 2 gunung tersebut memang berdekatan, bisa ditempuh dalam satu jalur atau rute pendakian. Mereka berencana menuju puncak Lampu Batang melalui jalur pendakian Malakaji, Kabupaten Jeneponto, berlanjut ke puncak Bawah Karaeng dan balik melalui jalur Lembana, Kabupaten Goa. Hari itu, Rabu, 28 September 2016, sekitar pukul 8 malam, Tabara yang berposisi sebagai pendamping sekaligus leader, karena lebih senior dan sudah anggota penuh di MPA SMS, dari Makassar ketiganya berangkat menggunakan angkutan umum. Sekitar pukul 4 tiba di Malakaji. Tabara bersama 2 rekannya langsung berjalan kaki ke jalur pendakian. Ketiganya lantas mendirikan tenda dan bermalam di pos 1 untuk beristirahat sementara dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Kamis, 29 Desember 2016, sekitar pukul 6 pagi, mereka bangun dengan kondisi badan cukup segar. Pagi itu diawali dengan sarapan, berlanjut olahraga ringan. Sekitar pukul 8 mereka memulai perjalanan. Semuanya berjalan lancar, tidak ada halangan maupun rintangan. Namun, ketika sampai di pos 7, kondisi cuaca mulai tidak bersahabat.
Dalam perjalanan menuju pos selanjutnya, tiba-tiba hujan disertai angin kencang menerpa ketiganya. Mereka sudah berpapasan dengan sejumlah pendaki lain yang lebih memilih turun ketimbang melanjutkan ke puncak. Sangat banyak yang berjalan turun dengan alasan berat badannya, ada juga yang trouble sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan. Rata-rata hanya sampai di pos 8 dari 10 pos untuk sampai ke puncak Lampu Batang. Namun, mereka tidak memperdulikan kondisi alam maupun alasan yang diutarakan pendaki lain yang memilih balik kanan. Tabara memaksakan melanjutkan perjalanan dengan alasan kepentingan PPL. Hingga tiba-tiba, sekitar pukul 5 sore, dia memutuskan berhenti untuk mendirikan tenda dan beristirahat dengan pertimbangan hujan lebat. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh ketiga pendaki tersebut. Tabara dan 2 juniornya lebih banyak menghabiskan waktu di dalam tenda sembari menunggu hujan reda. Pada akhirnya, tidak ada kendala hingga mereka tiba di puncak, sembari melakukan catatan dan mendokumentasikan diri. Sekitar pukul 12, ekspedisi berlanjut ke puncak Gunung Bawakaraeng melewati jalur pos 11 menuju ke pos 12, melintasi tebing terjal di kawasan Lembah Karisma. Dalam perjalanan itulah cuaca ekstrim tiba-tiba datang menghadang. Hujan yang sangat deras turun disertai angin kencang dan badai. Anginnya terasa sampai mendorong badan. Terasa dari samping mendorong mereka seperti orang kehilangan keseimbangan. Jalur di Lembah Karisma ini memang cukup mengundang adrenalin naik bagi para pendaki yang melintasinya. Jalan setapak yang membentang hanya selebar sekitar setengah meter. Memang panjangnya tidak terlalu jauh, sekitar 20 meter. Tapi jangan ditanya soal ketinggian. Jalur kawasan puncak gunung tersebut berada di antara jurang dalam tebing menganga di kanan kiri jalur setapak. Entah kedalamannya berapa. Yang jelas saking dalamnya jurang di bawah tebing ukurannya kecil-kecil. Hanya ada 2 pilihan, melanjutkan perjalanan atau kembali. Sementara kondisi alam yang diperparah dengan datangnya kabut tebal juga membuat jarak pandang sangat terbatas. Saat itu hanya bisa melihat sampai jarak sekitar 2 meter saja. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka hingga akhirnya diputuskan untuk putar arah balik ke jalur semula. Tidak lama saat memutuskan kembali di antara kabut, mereka melihat samar banyak sekali orang bergerak beriringan. Tanpa berpikir panjang, mereka ikut bergerak ke arah sana. Namun setelah beberapa meter, tidak lagi terlihat bayangan siapapun. Tanpa disadari, ternyata ketiganya keluar dari jalur semestinya. Beberapa jam berjalan, mereka tersesat semakin jauh dari titik yang harusnya dilewati. Hingga ketika hujan reda dan kabut mulai menyingkir, Tabara menyadari jika mereka tersesat. Dia sempat panik saat mengetahui dirinya berada di tengah-tengah tebing yang sangat tinggi dan terjal. Begitu melihat ke bawah, ternyata mereka sudah berada di tengah tebing. Sontak para pemuda ini menjadi tegang lalu berpegang erat dibantu akar rumput di tebing. Sambil berpegangan tangan, mereka putuskan untuk naik kembali ke atas hingga mereka baru merasa aman ketika tiba di sebuah area yang cukup datar. Tabara menghela napas. Lolos dari lubang jarum jatuh ke jurang. Ketiganya memutuskan untuk mendirikan tenda. Terlebih lagi sudah temaram menjelang malam dan hujan deras disertai angin kencang kembali melanda. Takut jika tenda tersapu angin, mereka turun sedikit mencari posisi aman meskipun medannya agak miring untuk beristirahat.
Sekitar pukul 7 malam, tenda sudah berdiri dan 3 pendaki muda ini membersihkan diri menggunakan air hujan. Saat beristirahat di dalam tenda, mereka kembali briefing memutuskan langkah perjalanan keesokan harinya. Malam itu mereka tidur pukul 10 dan diputuskan secara bergantian. Tepat tengah malam, semua kembali terjaga ketika mendengar suara gemuruh di luar tenda. Sejenak mereka saling pandang dan saling bertanya apakah mungkin ada pendaki lain yang tersesat. Tabara meminta 2 rekannya untuk tidak melihat keluar kecuali jika ada yang mendatangi tenda mereka. Cukup mendengarkan saja sambil tiduran. Dalam ketegangan itu, terdengar suara bergemuruh disusul hilangnya suara gaduh. Suara gemuruh tersebut cukup lama, membuat Tabara meminta agar 2 rekannya berdoa untuk keselamatan mereka. Akhirnya ketegangan di malam itu terlewati. Mereka bersyukur tidak terjadi hal buruk yang menimpa mereka. Paginya, Sabtu, 31 Desember 2016, hujan semakin deras disertai angin semakin kencang. Bahkan suara angin yang berhembus sempat membuat mereka panik. Tidak ada aktivitas yang bisa dilakukan kecuali duduk di dalam tenda. Mereka tetap bertahan di dalam tenda karena cuaca yang sangat ekstrim. Pada malam harinya, kejanggalan yang sama kembali terjadi. Kali ini bukan suara saja, namun juga terdengar seperti suara kaki kuda yang saling mengejar. Tabara yang sudah paham akan kehadiran sosok mistis menyuruh kedua rekannya agar tetap di tempat sambil berdoa. Suara gemuruh kembali datang, membuat mereka semakin ketakutan. Mereka bertiga tetap waspada dan terus berdoa tanpa henti. Hingga pada Minggu, 1 Januari 2017, sekitar pukul 5 sore, Tabara dan rekannya baru menyadari jika bekal mereka sudah menipis dan sebentar lagi habis. Jika hujan tidak berhenti, keesokan harinya mereka harus bertahan hidup dengan memanfaatkan hasil alam. Saat itu mereka hanya bisa mengisi perut dengan air hujan. Tabara memutuskan jika angin kencang reda dan ada kesempatan untuk kembali melalui jalur Malakaji, maka mereka harus bergerak cepat. Namun, pada saat ini mereka dalam posisi terjebak di luar jalur. Bahkan Petrus sudah berpikiran bahwa mereka tidak bisa kembali lagi. Begitu angin kencang surut di hari kedua tersesat atau Senin, 2 Januari 2017, sekitar pukul 9 pagi, Tabara dan 2 juniornya langsung bergegas membereskan tenda dan melanjutkan perjalanan untuk turun gunung. Terlebih dahulu mereka harus berusaha masuk jalur. Dan sebagai leader yang punya bekal pengetahuan bagaimana bertahan hidup di alam liar, Tabara telah memberi string lain atau penanda garis tali yang dipasang saat pertama kali menyadari tersesat. Ia mengikuti string lain, dan sekitar 4 jam kemudian, mereka menemukan jalur antara pos 12 dan pos 11. Namun, cuaca kembali tidak bersahabat. Begitu berada di jalur turun yang benar, hujan disertai angin kembali datang, malah bertambah deras dan angin semakin kencang. Tapi mereka tetap memutuskan untuk terus berjalan dan memastikan tidak keluar jalur. Tidak ada alasan untuk istirahat lagi karena bekal sudah habis.
Mereka terus berjalan di tengah hujan badai hingga pos 8 baru merasa aman. Tiba di pos 8 sekitar pukul 5 sore. Cuaca yang sudah gelap tidak membuat ketiganya berhenti. Mereka tetap memaksakan jalan dalam kondisi gelap gulita malam hari dengan bekal cahaya senter untuk turun. Tabara yang melihat penampakan-penampakan tak masuk akal terus melangkah tanpa memberitahu yang lain. Dia tidak ingin jika rekannya panik hingga menyusahkannya lagi. Sekitar pukul 2 dini hari, Selasa, 3 Januari 2017, Tabara, Kanvas, dan Petrus tiba di jalan yang menuju pemukiman warga. Mereka beristirahat di salah satu rumah warga. Lalu Tabara menghubungi rekan kampus sesama aktivis pecinta alam yang ada di Makassar. Dia meminta agar mengusahakan transportasi bagi mereka untuk pulang. Sekitar pukul 8 pagi, mereka pulang menggunakan kendaraan umum yang sebelumnya sudah dikondisikan oleh teman-teman di Makassar. Mereka bersyukur karena terhindar dari malapetaka ketika tersesat. Bahkan Tuhan telah memberikan kemudahan jalan sehingga mampu bertahan dan menemukan kembali jalur yang benar. Sepanjang perjalanan, Tabara menceritakan tentang hal-hal mistis yang ditemui saat berada di atas maupun ketika perjalanan turun. Sebagai senior, dia tahu betul tentang pasar Anjaya dan segala ancamannya. Dan dia juga paham bagaimana bertindak ketika menemui kejanggalan di luar nalar.